魂兽之间的矛盾。我们昊天宗一定独立。绝无耀牙，绝无骑兵。Di episode sebelumnya diceritakan semua orang yang terjebak di dalam lembah cinta Yin dan yang sedang diuji ketulusan cintanya, satu persatu dari mereka ditanyai ketulusan cinta mereka. Setelah melewati beberapa pertanyaan, mereka semua akhirnya dinyatakan lolos pada babak pertama. Selanjutnya adalah ujian terakhir, ketika cahaya keemasan bersinar, setiap orang dikirim ke tempat yang berbeda. Terlihat Yu Hao dikirim ke sebuah ruangan kosong yang di mana ruangan itu terlihat sosok pria misterius. Pria misterius itu mengatakan jika Yu Hao ingin mengetahui apa ujian terakhirnya, maka Yu Hao harus terlebih dahulu mengalahkannya. Belum sempat Yu Hao mengatakan sepatah kata pun, sosok keemasan itu seketika melesat dan muncul di depan Yu Hao. Sebuah telapak tangan keemasan menghantam dada Yu Hao yang seketika membuat tubuhnya hancur. Pada saat berikutnya sosok keemasan itu menggunakan kekuatan magiknya dan menghidupkan kembali Yu Hao yang sebelumnya telah mati. Yu Hao yang telah merasakan betapa sakitnya kematian berubah pucat sementara jiwanya berguncang hebat. Lanjut cerita sementara Yu Hao sedang menjalani ujian hidup dan mati, di tempat lain He Chaito dikirim ke wilayah Kekaisaran Sun Moon. Ketika dia melihat Su Tianran yang perlahan mendekatinya dengan kursi rodanya, ekspresi di wajah He Chaito mulai berubah suram. Su Tianran tersenyum kepada He Chaito sembari mengatakan, "Aku yakin kamu tidak mengharapkan kita bertemu dalam keadaan seperti ini. Hari itu aku tidak menyangka kau bisa selamat, namun hari ini kita bisa menyelesaikan semuanya. Bagaimana kabarmu selama ini? Sebagai kakak lelakimu, saya benar-benar tidak merawatmu dengan baik." Sedikit penjelasan bahwa Su Tianran dan He Chaito merupakan saudara persepupuan, dan nama asli He Chaito adalah Su He. He Chaito merupakan pangeran dari Kekaisaran Sun Moon. Namun pada saat itu, paman He Chaito yang merupakan ayah Su Tianran berkhianat dan membunuh Kaisar Sun Moon serta mengambil alih tahta Kekaisaran. He Chaito menggertakkan giginya dan berteriak dengan penuh emosi mengatakan kalau ia akan membunuh Su Tianran. Su Tianran memasang ekspresi menghina di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan He Chaito terlempar ke udara. Su Tianran mengatakan, "Apakah kau akan membalas dendam sendirian? Seluruh Kekaisaran Sun Moon berada di bawah kendaliku sekarang. Sebagai seorang anak lelaki, kamu memang harus membalas dendam atas kematian ayahmu. Saat itu ayah saya dengan kejam membantai seluruh keluargamu. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana dia menusuk adik perempuanmu dengan tombaknya. Namun apa yang bisa kau lakukan sekarang? Kamu tidak memiliki kemampuan." Su Tianran lanjut mengatakan kalau masa depan benua Douluo adalah miliknya, milik Kekaisaran Sun Moon. Setelah Su Tianran menaklukkan benua Douluo, dia akan mengubah namanya menjadi benua Sun Moon. Mata He Chaito memerah ketika dia berusaha berdiri. Kebencian yang selama ini dia pendam kini telah sepenuhnya dilepaskan. Raungan kemarahan-kemarahan sekali lagi terdengar ketika dia menerjang ke arah Su Tianran. Su Tianran mengangkat tangannya dan He Chaito sekali lagi terhempas kembali. Su Tianran mengatakan sangat disayangkan bahwa He Chaito tidak akan bisa melihat seberapa makmur benua Sun Moon di masa depan karena hari ini adalah hari kematian He Chaito. Ketika He Chaito hendak dibunuh, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan sosok Xiao Xiao muncul di depan He Chaito. Tubuh Xiao Xiao memancarkan aura seorang Douluo yang membuat He Chaito merasa kebingungan. Pada saat ini, Xiao Xiao tampaknya sudah menjadi sosok yang lebih dewasa. Ketika Xiao Xiao mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya gelap keemasan turun dari langit membuat seluruh aula mulai bergetar. Sebuah kuali besar turun dari langit yang seketika menghantam Su Tianran serta pengawalnya hingga membuat seluruh aula hancur seketika. Sementara itu di tempat lain, hembusan angin dingin bertiup saat kepingan salju melayang di udara. Terlihat Wang Donger serta Wang Qiwer dikirim ke wilayah yang penuh dengan salju. Sebuah suara misterius terdengar mengatakan kalau ini adalah lokasi petualangan ketulusan dan akan menjadi tempat pertarungan bagi mereka. Siapapun yang berhasil memenangkan pertarungan, maka Huo Yu Hao akan menjadi miliknya. Wang Donger menegakkan pandangannya dan bertanya mengatakan bisakah masalah hati benar-benar diselesaikan dengan cara kekerasan? Suara itu sekali lagi terdengar kalau ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Baik Wang Donger ataupun Wang Qiwer sama-sama mencintai Huo Yu Hao. Namun, hanya satu dari mereka yang dapat bersamanya, hanya satu dari mereka yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara misterius itu dengan tegas mengatakan jika tidak ada dari mereka yang mati, maka mereka berdua akan tetap di tempat ini untuk selamanya.
Wang Donger berjalan menuju Wang Qiwer dan duduk di tengah-tengah puncak es. Wang Donger mengatakan kalau mereka tidak harus saling membunuh. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan kematian, namun sebenarnya tempat ini penuh dengan belas kasih. Tempat ini berusaha membantu memperbaiki hubungan seseorang. Ini adalah lembah cinta Yin Yang dan semua yang terjadi hanyalah ujian. Jika seseorang tulus maka orang itu tidak akan dihukum. Wang Qiwer lantas bertanya bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab kalau ia juga tidak tahu. Singkatnya Wang Qiwer tiba-tiba mengatakan kalau hari ini hanya satu dari mereka yang dapat kembali hidup-hidup. Jika Wang Qiwer bisa membunuh Wang Donger, maka Wang Qiwer mungkin akan punya kesempatan untuk bersama Yu Hao meskipun kesempatan itu sangat kecil. Saat itu Wang Qiwer telah jatuh cinta pada Yu Hao ketika mereka pergi ke lembah api es Yin Yang. Wang Qiwer melompat dan tombak naga emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke arah Wang Donger. Cahaya menyilaukan bersinar di punggung Wang Donger ketika dia melayang ke udara. Cincin jiwa keduanya dirilis dan garis-garis cahaya memblokir naga emas yang datang ke arahnya. Ketika Wang Qiwer sekali lagi menerjang ke arah Wang Donger mundur beberapa langkah dan palu Hao Tian seketika muncul di tangannya. Ketika palu Hao Tian bertabrakan dengan tombak naga emas Wang Qiwer, bentrokan besar seketika terjadi namun palu Hao Tian terlempar ke belakang sementara tombak Wang Qiwer menusuk lengan kiri Wang Donger. Di sini dijelaskan bahwa Wang Donger sengaja membiarkan dirinya terkena serangan tombak Wang Qiwer. Itu karena Wang Donger ingin membalas kebaikan Wang Qiwer yang telah menyelamatkan hidup Yu Hao ketika di lembah api es Yin Yang. Keterampilan jiwa ke-6 tari Dewi Kupu-Kupu dirilis. Sayap Dewi Kupu-Kupu muncul di belakang Wang Donger sementara suaranya terdengar mengatakan Qiwer, berhati-hatilah, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wang Qiwer mendengus dingin mengatakan kalau ia sama sekali tidak butuh belas kasihan. Pada saat berikutnya cincin jiwa ke-6-nya dirilis dan terlihat sosok naga emas meraung di udara. Wang Donger bersinar terang dan sekumpulan kupu-kupu radian kecil mengelilingi tubuh naga Wang Qiwer. Raungan naga sekali lagi bergema dan cincin jiwa kelima Wang Qiwer langsung dirilis. Naga emas tumbuh lebih besar menutupi tubuh Wang Qiwer. Sesaat kemudian naga emas menyerbu ke arah sekumpulan dewi kupu-kupu radian yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, proyeksi naga emas serta sekumpulan kupu-kupu radian seketika hancur. Dua sosok wanita cantik tampak pucat turun dari langit dan secara bertahap mendarat di puncak gunung es. Sementara mereka berdua saling baku hantam, tiba-tiba langit di atas mereka bersinar memperlihatkan sosok Yu Hao yang sedang disiksa. Darah terus mengalir di sekujur tubuh Yu Hao yang telah menjalani kematian berulang kali. Sosok emas kebiruan perlahan berjalan menuju Huo Yu Hao dan sebuah trisula emas muncul di tangannya. Tatapan putus asa seketika muncul di mata Wang Qiwer serta Wang Donger yang menyaksikan Yu Hao akan dibunuh. Sebuah suara sekali lagi terdengar mengatakan kalau Yu Hao hanya akan bisa hidup jika salah satu dari mereka bersedia mengorbankan hidupnya untuk Yu Hao. Sementara itu di alam dewa, terjadi sebuah percakapan mengatakan kalau ini sedikit kejam bagi mereka. Apakah semua ayah seperti itu ketika mereka melihat putri mereka jatuh cinta pada orang lain? Suara Dewa Laut terdengar mengatakan jika ingin menjadi menantu saya, maka dia harus memenuhi beberapa persyaratan. Tanpa adanya badai, bagaimana mungkin ada pelangi? Tanpa adanya pengorbanan, orang tidak akan belajar cara menghargai sesuatu. Sebuah suara di samping Dewa Laut bertanya mengatakan apakah Bos Dai tahu bahwa Anda melakukan ini kepada keturunannya? Tang San dengan entengnya menjawab mengatakan kalau ia lupa memberitahukannya. Suara di samping Dewa Laut sekali lagi terdengar mengatakan kalau Tang San pasti sengaja tidak memberitahu masalah ini kepada Dai Mubai. Sementara itu terlihat Huo Yu Hao merangkak di tanah, dia telah dipukuli dan menjalani proses kematian berulang kali. Namun penyiksaan yang tidak manusiawi ini membuat ketahanan mental Yu Hao menjadi sedikit lebih kuat. Jadi intinya di sini Tang San hanya menguji mental calon menantunya. Seiring berjalannya waktu, mental serta kekuatan fisik Yu Hao juga semakin kuat. Luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat. Huo Yu Hao dapat dengan jelas merasakan tulang-tulangnya yang sebelumnya remuk kini dipasang kembali. Lorong-lorongnya yang rusak terhubung kembali dan darahnya mulai bersirkulasi melalui tubuhnya sekali lagi. Yu Hao perlahan-lahan terbiasa dengan rasa sakit ini. Singkatnya sosok keemasan di hadapan Yu Hao perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian, teman-teman Yu Hao dikirim kembali setelah menyelesaikan ujian masing-masing. Namun pada saat ini, Wang Donger serta Wang Qiwer belum juga kembali. Yu Hao dan yang lainnya lantas diperlihatkan situasi tempat Wang Donger berada. Wang Donger mengatakan kalau ia akan mengorbankan hidupnya demi Yu Hao.
Namun di sini Wang Donger berpesan kepada Wang Qiwer agar Qiwer berubah menjadi sosok Wang Donger dan terus mencintai Yu Hao. Wang Donger mengatakan kalau ia tidak ingin Yu Hao meratapi kematiannya. Setelah berbicara Wang Donger lantas bunuh diri. Seberkas darah segar tersebar saat tombak naga emas menusuk dada Wang Donger. Cahaya keemasan bersinar di depan Yu Hao. Terlihat Wang Donger yang telah tiada muncul di depannya membuat Yu Hao berteriak tragis. Huo Yu Hao memeluk tubuh Wang Donger yang telah mati dan suara histerisnya bergema ke segala arah. Huo Yu Hao mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak mengatakan apakah lembah pertanyaan cinta Yin yang dapat menghidupkannya kembali. Saya bersedia menukar hidup dan jiwa saya demi menghidupkan Donger. Seluruh tempat tiba-tiba menyala. Suara acuh tak acuh bergema namun tidak merespon Yu Hao. Suara itu mengatakan kalau mereka semua telah melewati ujian petualang ketulusan cinta. Dikatakan bahwa hadiah yang diperoleh Susanshi setelah melewati ujian adalah lembah pertanyaan cinta Yin dan yang membantu Susanshi sepenuhnya membangkitkan kebangkitan Xuanwu-nya. Sementara hadiah yang diperoleh Jiang Nanan adalah kekuatan jiwanya ditingkatkan ke peringkat 60. Sinar cahaya keemasan turun dari langit menyelimuti Susanshi dan Jiang Nanan. Sesaat kemudian mereka berdua akhirnya dikirim keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin dan Yang. Zhang Lexuan mengangkat kepalanya melihat ke langit dan sebuah suara terdengar mengatakan kalau cinta tidak pernah menjadi hukuman. Zhang Lexuan juga akan menerima hadiah terbaik di mana ia diberi kesempatan untuk menemukan cinta sejatinya. Lampu keemasan menyala dan Zhang Lexuan juga menghilang. Singkat cerita setelah semua orang dikirim keluar, kini yang tersisa tinggal Huo Yu Hao, Wang Donger dan Wang Qiwer. Sebuah suara bertanya kepada Yu Hao mengatakan setelah kematian Wang Donger, apakah Yu Hao bersedia memberikan cintanya kepada Wang Qiwer? Yu Hao menjawab kalau ia hanya ingin bersama Wang Donger dan berharap Wang Donger dihidupkan kembali. Seberkas cahaya putih menyinari tubuh Wang Donger ketika sebuah suara terdengar mengatakan kalau ia akan menghidupkan kembali Wang Donger. Namun Yu Hao harus ingat pelajaran hari ini dan berpegang teguh pada kata-katanya, jika tidak, di masa depan Yu Hao akan menghadapi tes yang lebih sulit. Setelah mendengar bahwa lembah cinta Yin dan Yang bersedia untuk menghidupkan kembali Donger, Huo Yu Hao tiba-tiba penuh energi. Dia mulai menjadi sangat bersemangat ketika melihat Wang Donger telah dihidupkan kembali. Setelah Wang Donger hidup kembali, suara itu memberitahukan kepada Yu Hao kalau ada masalah dengan kebangkitan Wang Donger. Ia telah mencoba menstabilkan kekuatan hidup Wang Donger namun energi kehidupan Wang Donger masih tidak stabil. Seharusnya masalah ini berasal dari tubuhnya sendiri oleh karena itu Yu Hao harus memikirkan solusi mempertahankan hidup Wang Donger. Yu Hao tiba-tiba teringat surat yang diberikan pemimpin sekte Hao padanya. Yu Hao segera mengambil rumput kerinduan di kantong penyimpanan Wang Donger. Rumput kerinduan merupakan ramuan abadi yang Yu Hao petik di lembah api es Yin Yang. Rumput kerinduan memiliki efek ajaib yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang selama orang itu masih bernapas. Huo Yu Hao terlebih dahulu mengunyah rumput kerinduan sebelum memberikannya kepada Wang Donger. Sesaat kemudian suara misterius itu terdengar kembali mengatakan kalau ia tidak menyangka Yu Hao memiliki ramuan abadi seperti itu. Dengan ramuan abadi ini, energi kehidupan Wang Donger telah sepenuhnya stabil namun semangatnya masih berantakan dan tidak terorganisir. Suara misterius itu menjelaskan kalau kondisi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan eksternal. Oleh karena itu Wang Donger harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangun. Setelah memberitahukan semuanya, Huo Yu Hao, Wang Donger serta Wang Qiwer dikirim keluar dari lembah cinta Yin dan Yang.